Orang yang mengucapkan ini teman-teman, diikuti dengan keyakinan sebagaimana sudah kami jelaskan tadi, maka Nabi SAW langsung menjamin dan akan memegang tangannya, dan ini pasti demi Allah terjadi. Beliau akan memegang tangan orang yang mengucapkan ini dan mengaplikasikan dalam kehidupannya sampai masukkannya ke dalam surga. Orang yang baca ini teman-teman sekalian, perkara apapun yang sedang dia hadapi, Allah yang akan mengambil alih semuanya, dan Allah akan berikan yang terbaik untuk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Pernahkah kita merasa hidup terasa berat, masalah datang silih berganti, hati resah tak tenang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan satu amalan sederhana namun luar biasa dahsyat, yaitu amalan zikir. Hari ini kita akan belajar dari Ustadz Khalid Basalamah tentang sebuah zikir pendek yang jika rutin diamalkan di pagi dan sore hari, Allah akan memberi kita jalan keluar dari setiap masalah, mengangkat segala kesusahan, dan memberi kemudahan hidup di dunia hingga ke akhirat. Langsung saja mari kita simak bersama. Inilah penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah tentang satu zikir pendek yang memiliki keutamaan dahsyat di pagi hari. Dengan sanad hasan di ghairihi dari Al-Munayziri, seorang sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, ketika dia berada di Afrika, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qala idza asbaha, barang siapa yang membaca di pagi hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, aku rela Allah sebagai Rabb atau pencipta, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi, fa ana az-za'im la akhudhanna biyadihi hatta udkhilahu al-jannah, maka aku akan menjadi penjamin, kata Nabi SAW, untuknya, aku pasti menuntunnya atau memegang tangannya hingga aku memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dengan sanad hasan. Ya. Hadis ini salah satu hadis yang mulia menyebutkan tentang masalah salah satu jenis zikir pagi petang, dan ini zikir sangat pendek. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabb, yang maknanya aku ridho, aku menerima dan aku yakin penciptaku, pemilikku, penguasaku, yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah. Wabil islami dina, dan agama yang aku anut dan aku terapkan dalam kehidupanku adalah Islam. Wabi Muhammadin nabiyya, dan Muhammad adalah utusan Allah, ya, atau nabi. Zikir ini ringkas, ya, tapi padat sekali maknanya. Kita bisa bayangkan, diringkaslah semua Islam itu dalam 3 kata ini, ya. Allah sebagai Tuhan sehingga tidak perlu menyekutukan atau tidak perlu menyembah selain Allah, ya. Kemudian Islam, panutan hidup, dan Muhammad SAW adalah nabi yang membawa informasi. Inilah ringkas daripada agama Islam itu. Siapa yang mengucapkan ini di pagi hari, kata Nabi SAW, fa'ana zaim, aku akan menjadi penjamin baginya. Jaminan apa ya Rasulullah? Tadi kata Nabi SAW, la'akhudhanna biyadihi, aku pasti akan memegang tangannya, menuntunnya, hatta udkhilahul jannah, sampai aku memasukkannya ke dalam surga. Ini luar biasa keutamaan. Zikir yang sangat pendek, jangan dilupakan teman-teman, dibaca cuma sekali di pagi hari. Yang penting ikhlas dalam membaca dan ikuti dengan keyakinan. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhan, harus betul-betul teraplikasikan dalam kehidupan. Setelah Anda mengatakan aku ridha Allah sebagai Tuhan, jangan pernah lagi cari Tuhan selain Allah. Jangan pernah bergantung, jangan pernah takut, jangan pernah mencintai, jangan pernah memohon kecuali kepada Allah dan karena Allah semuanya. Ya, itu yang dimaksudkan dengan di sini. Jadi tidak butuh lagi pakai jimat, dukun, pohon keramat, segala macam. Ini nggak ada lagi. Betul-betul Allah saja. Bagaimana semua nabi-nabi dakwanya memang tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat tertanam dalam hati mereka masalah tauhid ini. Sampai-sampai seseorang di antara mereka, teman-teman sekalian, kalau sendal mereka putus, mereka angkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Ya, saking kuatnya tauhidnya.
pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Tuhannya akan memberikan kepada dia. Memang Allah menginginkan kita agar meminta segala sesuatu kepadanya. Makin kita tanda kutip manja dengan Allah, maka Allah makin cinta kepada kita. Ya. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, aku akan terus bersama dengan hambaku di saat lidahnya atau bibirnya bergerak untuk berzikir atau mengingatku. Ini adalah hal yang luar biasa gitu. Dan kalau Anda sudah mentauhidkan Allah, Anda ridho Allah sebagai Tuhan, maka segala sesuatunya akan baik buat Anda. Musibah sebesar apapun yang datang, Anda yakin itu cobaan dari Allah dan ada Tuhan Allah yang akan memberikan kepada Anda janjinya. Apa yang Allah bilang? Inna ma'al usri yusra. Ya. Perhatikan di sini dalam bahasa Arab ya, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ya, akan ada kemudahan. Ya. Dikatakan sini usri, inna ma'al usri ma'a usri yusra. Ya. Digunakan bahasa ma'a, artinya bersama. Tidak akan lama waktunya. Di setiap ada cobaan yang datang kepada kita teman-teman sekalian, kita yakin kalau kita bertauhid kepada Allah, senyum saja dengan cobaan. Makin berat, makin lebarkan senyum wahai muslim. Karena makin besar cobaan tersebut, berarti ada sesuatu yang sedang Allah janjikan di ujung atau di penghujung daripada cobaan tersebut, janji yang besar. Masya Allah, satu zikir yang begitu singkat, tapi jaminannya surga dan terbebas dari kesusahan hidup. Betapa sayangnya kita jika melewatkan amalan ini. Namun, mengetahui keutamaannya saja tidak cukup. Kita harus tahu bagaimana cara mengamalkannya agar benar-benar mendapatkan semua janji Allah. Mari kita dengarkan penjelasan selanjutnya dari Ustadz Khalid Basalamah tentang bagaimana cara mengamalkan atau mengaplikasikan zikir pagi ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Besarnya kadar balasan dari Allah sesuai dengan besarnya kadar cobaannya. Ya. Jadi makin berat cobaan, ada orang yang menggunjing Anda orang yang memfitnah Anda barang Anda diambil, ada orang utang tidak bayar. Makin berat rasanya, fahami teman-teman. Kalau Anda bertauhid, kalau Anda ucapkan ini, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, maka Anda tidak akan pernah melakukan kecuali Anda tersenyum lebar. Karena Anda yakin, ya Allah mengatakan, ma'al usri, bersama dengan kesulitan itu, yusra, kemudahan. Allah nggak bilang, setelah kesulitan, nanti akan ada kemudahan. Allah bilang, bersama. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu akan ada kemudahan. Bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Ya. Kalau nikmat sedang ada, Anda pun dengan bertauhid, meyakini Allah sebagai Tuhan, Anda yakin ini nikmat yang Allah yang berikan, Anda akan bersyukur. Dan Anda yakin, ya, dengan tauhid Anda kepada Allah, kalau dengan bersyukur nikmat itu akan bertambah. Maka Anda akan terus bersyukur. Makin melimpah harta, makin Anda sedekah. Anda bisa lihat bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Ridwanullah, dan lain-lain, sahabat yang lain dapat jaminan surga. Begitu Nabi SAW sebutin Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga. Disebutkan satu persatu nama mereka. Bukannya mereka makin lalai. Mereka makin semangat bersyukur kepada Allah SWT, makin semangat ibadah. Ya. Jadi seakan-akan sudah diberikan bocorannya, mereka akan jadi ahli surga. Mereka tidak lalai. Mereka justru makin bersyukur karena mereka bertauhid kepada Allah. Mereka ridho Allah sebagai Tuhannya. Ya. Jadi dalam keadaan susah, tauhid ini akan mengobati diri kita. Ya. Akan membuat kita yakin, oh berarti ada sesuatu yang Allah janjikan. Dengan cobaan ini akan datang sesuatu yang besar nanti. Coba Anda praktekin teori ini. Sederhana. Setiap ada cobaan datang, makin besar ada senyum saja. Yakin di ujungnya teman-teman sekalian, dan bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Dan ada sesuatu yang besar yang Allah janjikan. Yang di luar daripada ya, akal fikiran manusia. Dan begitu juga pada saat nikmat, Anda bertauhid kepada Allah, maka Anda bersyukur kepadanya, maka nikmat itu akan bertahan. Itu kurang lebih aplikasi daripada raditu billahi robba. Ya. Jadi ucapkan ini dengan ikut keyakinan, aplikasikan dalam kehidupan. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama, maksudnya tidak ada lagi
yang Anda lakukan dalam keseharian kecuali memang Islam itu sendiri. Apa yang dianjurkan dalam Islam. Jadikan Islam sebagai tradisi, jangan tradisi diislamkan. Ya. Sehingga makan, minum, pakaian, bergaul, mencari pendapatan, berinteraksi dengan lawan jenis, semuanya yang Islam ajarkan. Itu makna daripada kalimat Anda. Wabil Islami dina. Anda akan hidup di atas panduan Islam. Suka atau tidak suka, masuk akal atau tidak masuk akal, maka Anda akan tetap saja ya melakukan perbuatan ini. So, Anda akan lakukan apa yang Islam perintahkan. Itu maknanya. Anda akan hidup dan mati di atas Islam itu. Kemudian potongan terakhir wabi Muhammadin Nabiyya. Dan Muhammad SAW adalah Nabi. Artinya kita mengakui beliau sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kalau dia utusan Allah berarti kita akan ambil ajarannya, kita akan ambil sunnahnya. Tidak ada idola bagi seorang muslim dan muslimah ya, yang pantas untuk dia banggakan kecuali Nabi SAW atau seperti Nabi SAW. Beliau adalah orang satu. Beliau adalah guru semua orang beriman. Beliau kiai kita semuanya. Nabi Muhammad SAW. Ciplak hidup beliau, Anda akan selamat. Orang yang mengucapkan ini teman-teman diikuti dengan keyakinan sebagaimana sudah kami jelaskan tadi, maka Nabi SAW langsung menjamin dan akan memegang tangannya, dan ini pasti demi Allah terjadi karena beliau adalah Shadiq al-Masduq, orang yang terpercaya dan juga ya, jujur. Maka beliau akan memegang tangan orang yang mengucapkan ini dan mengaplikasikan dalam kehidupannya sampai masukannya ke dalam surga. Subhanallah, begitu mudah sebenarnya untuk mengamalkannya. Hanya perlu sedikit kesungguhan dan niat yang tulus. Dan tahukah kita, ada zikir pagi lainnya yang juga sangat dianjurkan Rasulullah SAW untuk dibaca. Zikir ini membawa kemudahan hidup, bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Mari kita simak penjelasan selanjutnya dari Ustadz Khalid Basalamah. Baik, juga sisi yang lain, doa yang baru kita pelajarin teman-teman sekalian adalah doa yang penting. Kalau seandainya Anda tunda doa ini, Anda bacanya nanti menjelang sore, misalnya zikir pagi, Anda sibuk segala macam, nanti menjelang asar baru Anda selesaikan zikirnya. Bisa saja, tapi bayangkan makna-maknanya teman-teman sekalian. Anda harusnya, kalau habis subuh membaca doa ini, ya, berarti Anda sudah dapatkan keutamaannya, ya. Yaitu Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afwa fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan aku pemaafan dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat. Kalau Anda meninggal, Anda sudah dapat keselamatan di akhirat. Kalau Anda masih hidup, Anda dapat keselamatan di dunia. Kemudian Allah menas'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku berharap Engkau memberikan aku ampunan kalau aku lakukan kesalahan. Dan juga berikanlah aku keselamatan dari segala macam jenis hal-hal yang tidak baik, ya. Pada di sini dikatakan agamaku, supaya jangan aku menyimpang. Duniaku, supaya jangan sampai aku mendapatkan yang haram. Wa ahli, keluargaku, supaya aku dan mereka selamat dari mara bahaya. Wa mali, dan hartaku, jangan sampai aku ditipu orang, ya. Allah mastur aurati, ya Allah tutup auratku, tutup aib-aibku, jangan sampai aku terekspos, ya, hal-hal yang tidak baik. Wa amin rawati, berikan aku rasa aman dari apa yang aku khawatirkan. Lalu Allah mahfadni min baini yadayya, ya Allah jagalah aku di antara kedua tanganku. Maksudnya tidak ada keburukan yang bisa menimpaku. Mu'min khalfi, dan dari belakangku. Wa an yamini, ya, dan dari kananku. Wa an shimali, dan dari kiriku. Wa min fawqi, dan dari atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan jangan sampai juga aku tertimpa bencana dari bawah kakiku. Jadi dari semua sisi kita berharap kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan luputkan ini teman-teman sekalian. Zikir dan doa yang mulia sekali. Sayang kalau luput dari seseorang zikir-zikir seperti ini, ya. Dan ini semua makna-maknanya sebagaimana Anda sudah bisa bayangkan bagaimana dalamnya makna daripada doa ini. Kita minta diberikan pemaafan kalaupun kita ada kesalahan, dan juga kita minta agar diberikan keselamatan, agar tidak ada mara bahaya yang menimpa kita dari semua sisi. Urusan dunia, urusan agama, urusan dunia, keluarga, harta, ya, ditutupi aib-aibnya, dihilangkan rasa khawatirnya, ya, lalu dijaga oleh Allah dari semua sisi tubuhnya. Kenapa nggak dibaca? Ya. Kemudian teman-teman kita tutup dengan yang terakhir, ya, hadits nomor 660, maksudnya terakhir yang kita bahas
pada kesempatan kita ini, ya. Yaitu hadis nomor 660 urutan 12A, ya. Hasan Sahih dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, sementara dia berada di negeri Romawi, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, man qala gudwatan, barang siapa yang membaca di pagi hari, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mirip tadi, ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, tidak ada sekutu bersamanya. Miliknya lah kerajaan dan miliknya lah segala puji-pujian, dan dia mampu mengerjakan atau dia maha kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang baca ini 10 marrat, 10 kali. Tadi ada hadis kita membaca sekali, ya. Ada hadis menyebutkan baca 100 kali, masing-masing punya keutamaan. Ada yang mengatakan 10 kali di sini. Berarti kalau Anda tidak mampu minimal 1 kali. Kalau Anda padat sekali juga, Anda masih 10 kali. Kalau Anda bisa luangkan waktu yang luar biasa, 100 kali ini yang paling besar keutamaannya. Kita akan dapatkan siapa yang baca 10 marrat, 10 kali ini pada saat pagi hari, kataballahu lahu 10 hasanat. Dicatatkan baginya 100 pahala, wa maha anhu 10 sayyiat. Dihapus darinya 10 dosa, wa kunna lahu qadra 10 riqab. Dan senilai dengan membebaskan 10 budak. Wa ajarahu Allahu minasyaitan. Allah selamatkan dia dari syaitan. Wa man qalaha 'ashiyatan famithlu dzalik. Dan siapa yang membaca di sore hari, dia akan dapat yang sama. Ya, ini keutamaan-keutamaan yang luar biasa, pahala yang berlipat, dosa dihapuskan, diangkat derajatnya, diselamatkan dari syaitan. Ya, itu luar biasa gitu. 12B-nya, tentu hadis ini riwayat Ahmad, An-Nasai, lafaz An-Nasai dan Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam sahihnya, dan lafadznya telah disebutkan dalam bacaan setelah subuh, asar dan maghrib. Ada di kitab sholat di jilid 1, ya. Bisa disebutkan dalam kurung bab 25 nomor 1. Kemudian 12B-nya dengan sanad hasan, masih nomor yang sama, ya, 660. Dan Ahmad menambahkan dalam riwayatnya setelah ucapan walahul hamd, baginya lah puji-pujian, dengan ucapan yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Dia mengatakan, atau dia berkata, kataballahu lahu bikulli wahidatin qalha 10 hasanat. Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, di sini ditambah, ya, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali, ya. Di riwayat Imam Ahmad ditambah yuhyi wa yumitnya. Riwayat yang sebelumnya An-Nasai itu tidak ada yuhyi wa yumitnya, ya. Nah, di riwayat Imam Ahmad keutamanya, kalau siapa yang baca 10 kali ini di pagi dan sore hari, kataballahu lahu bikulli wahidatin qala 10 hasanat. Allah akan catat baginya di setiap 1 kali zikir ini, kan dibaca 10 kali. Dicatat baginya 10 pahala. Berarti kalau dibaca 10 kali 100 pahala. Wa maha anhu biha 10 sayyiat. Dan akan dihapus dengan 1 kali zikir ini, yang dianjurkan baca 10 kali tadi, 10 dosa, artinya dihapus 100 dosa. Wa rafa'ahu Allahu biha 10 darajat. Dan dengan 1 kali zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena 2 riwayat, ada pakai yuhyi yumiit, ada tidak, ya. Maka akan dicatatkan atau diangkat setiap 1 kali baca 10 derajat. Artinya diangkat 100 derajat karena baca 10 kali. Wa kunna lahu ka 10 riqab. Dan 1 kalinya sama dengan bebasin 10 orang budak. Berarti sama kalau baca 10 kali 100 orang budak. Wa kunna lahu maslahatan min awwalin nahari ila akhirih. Dan itu akan menjadi pengawal bersenjata baginya, ya, dari awal siang sampai akhir siang, dari awal pagi sampai akhir sore, ya, akhir siang. Walam ya'mal yawma idzin amalan yakrahuhunna. Dan pada hari itu tidaklah dapat melakukan satu amal yang dapat mengalahkan kalimat-kalimat tersebut. Artinya amal apapun dikerjakan tidak bisa menyamai ini, ya. Fa in qala hina yumsi famithlu dzalik. Kalau dia ucapkan pada saat sore hari, maka dia juga akan mendapatkan yang sama. Dia akan mendapatkan yang sama. Jadi ini mirip dengan zikir tadi sebelumnya yang sudah kita sampaikan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, "Ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi, an taquli idza asbahti wa idza amsayti, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain." Apa yang menghalangi wahai Fatimah? Nabi SAW nasihati anaknya Fatimah radhiyallahu anha,
untuk mendengar apa yang akan aku wasiatkan kepadamu. Ucapkanlah jika kamu tiba di pagi dan sore hari, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu lah ya, aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku. Lalu wala takilni ila nafsi tarfata'in, dan janganlah engkau membiarkan atau serahkan kepada diriku sedikit pun atau sekejap mata pun tanpa pertolonganmu. Ini zikir yang luar biasa, doa masyhur, tapi dianjurkan baca di pagi dan sore hari. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup. Ini mentauhidkan Allah dan meyakini bahwasanya Allah memang tidak pernah mati, Allah selalu ada. Sebagaimana Allah juga tidak pernah tidur. Dalam surah ayat kursi dikatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak pernah ngantuk apalagi tidur, gitu kan. Itu sifat Al-Hayyu, maha hidup Allah SWT. Al-Qayyum yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi tidak ada kata putus asa, tidak pernah Allah itu istirahat, enggak ada. Itu di alam manusia. Allah SWT selalu Al-Hayyul Qayyum. Lalu kita bilang birahmatika astaghith, dengan rahmatmu lah aku meminta pertolongan. Rahmat Allah teman-teman dalam ayat lain dikatakan warahmati wasi'at kulla syai'. Dalam sebuah hadis ya, seingat saya, warahmati, dalam hadis qudsi kata Allah SWT, warahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatunya. Dalam hadis yang lain, qad galabat rahmati ghadabi, kata Allah, rahmatku telah mengalahkan murkahku. Oleh karena itu kita selalu minta dengan rahmatnya. Ya, kita minta dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar. Karena kita pun nanti masuk surga teman-teman dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bilang birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, kita mengatakan aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku. Atau makna lain, ambillah ya Allah, ambil alih semua urusanku. Wala takilni nafsi tarfata'in, wala takilni nafsi tarfata'in, dan jangan biarkan aku sekejap mata pun mengambil keputusan tanpa pertolongan darimu. Orang yang baca ini teman-teman sekalian, perkara apapun yang sedang dia hadapi, Allah yang akan mengambil alih semuanya. Dan Allah akan berikan yang terbaik untuk dia. Baca sekali saja di pagi hari, sekali di sore hari, Anda akan dapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa zikir adalah senjata hati. Dengan zikir, hati menjadi tenang, rezeki dimudahkan, dan segala kesusahan diangkat oleh Allah. Zikir pagi dan petang bukan hanya rutinitas, tapi investasi akhirat. Mari kita mulai dari sekarang, biasakan membacanya setiap pagi dan sore, dan rasakan perubahannya dalam hidup kita. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang selalu mengingat-Mu di pagi dan petang, di saat lapang maupun sempit. Ampuni dosa-dosa kami dan masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. Wahai Allah, berkahilah ilmu dan umur Ustaz Khalid Basalamah. Jadikan setiap ilmu beliau sebagai amal jariyah yang terus mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, termasuk rezeki kita. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.